Hari itu, matahari bersinar lembut di langit, menebarkan cahaya keemasan yang seakan menjadi saksi kebahagiaan Anjani dan Guntur. Mereka baru beberapa bulan menikah, dan meski kehidupan mereka sederhana, cinta yang tumbuh di antara keduanya membuat segalanya terasa cukup. Anjani kerap berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak membutuhkan rumah besar atau harta melimpah. Senyuman Guntur setiap pagi sudah cukup baginya untuk merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Anjani adalah sosok perempuan yang lembut dan penuh kasih. Sejak menikah, ia berusaha menempatkan dirinya bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sahabat yang setia untuk Guntur. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat, sayur bening, dan tempe goreng kesukaan suaminya. Baginya, memberi perhatian kecil seperti itu adalah cara untuk menunjukkan cintanya. Guntur, meski kadang terlihat keras karena beban pekerjaannya, selalu berusaha meluangkan waktu untuk Anjani. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai staf bagian pemasaran. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk menghidupi rumah tangga kecil mereka. "Kita jalani saja pelan-pelan, Yan," ujarnya suatu malam sambil merangkul bahu istrinya. "Aku ingin kita tumbuh bersama, bukan sekadar kaya mendadak tapi kehilangan makna keluarga." Kata-kata itu selalu menancap kuat di hati Anjani, menjadi pengingat bahwa cinta mereka lebih berharga daripada apapun. Hubungan Anjani dengan mertuanya, Bu Silvi, juga terjalin hangat. Bu Silvi adalah sosok perempuan matang yang penuh kebijaksanaan. Ia tinggal tidak jauh dari rumah mereka, dan sering datang membawa masakan kesukaan Guntur. "Jangan sungkan ya, Nak Anjani. Anggap aku ibumu sendiri," begitu ucapnya suatu sore saat datang mengantarkan sayur lodeh. Anjani terharu mendengar itu, karena sejak orang tuanya wafat, ia memang merindukan sosok ibu yang bisa diajak bercerita. Seringkali, momen kebersamaan itu sederhana. Mereka duduk bertiga di ruang tamu kecil, menikmati teh panas dan bercakap tentang hal-hal ringan. Guntur biasanya duduk sambil tertawa mendengarkan cerita ibunya tentang masa kecilnya yang nakal. Anjani tersenyum melihat pemandangan itu, merasa bersyukur karena diterima dengan begitu baik oleh keluarga suaminya. Ia sadar, tidak semua menantu bisa mendapatkan mertua yang penuh kasih. Kehidupan rumah tangga mereka di awal pernikahan bagaikan lembaran kertas putih yang masih bersih. Ada harapan, ada mimpi, dan ada keyakinan bahwa mereka bisa menuliskan kisah indah di atasnya. Malam-malam mereka dipenuhi obrolan panjang sebelum tidur. Anjani bercerita tentang masa kecilnya, tentang keinginannya kelak memiliki usaha kecil, mungkin sebuah kedai kopi atau toko kue. Guntur mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Aku akan jadi pelanggan pertamamu. Tapi janji ya, aku yang paling sering dapat potongan harga." Mereka tertawa bersama, menikmati kehangatan yang sederhana. Di sela-sela kesibukan sehari-hari, Guntur selalu menyempatkan waktu untuk melakukan hal kecil yang berarti. Kadang ia pulang membawa sekotak martabak manis, kadang sekadar membelikan bunga jalanan yang dijual anak-anak kecil di perempatan lampu merah. "Untuk istriku tercinta," katanya sambil menyodorkan bunga itu dengan senyum malu-malu. Anjani menyimpannya dalam gelas bekas, meletakkannya di meja makan, lalu berkata, "Bunga ini mungkin sederhana, tapi aku akan merawatnya seperti aku merawat cintamu." Bu Silvi, yang sering mengamati keduanya, merasa tenang. Ia melihat bagaimana Guntur mampu menjadi suami yang bertanggung jawab, dan bagaimana Anjani melengkapi putranya dengan kelembutan. "Kalian saling mengisi, Nak," ujarnya suatu sore. "Rumah tangga tidak perlu mewah, asal hatinya penuh kasih, itu sudah lebih dari cukup." Nasihat itu menjadi pegangan Anjani, membuatnya semakin mantap melangkah di jalan pernikahan. Waktu terus berjalan, dan meski sesekali ada perbedaan kecil, mereka bisa menyelesaikannya dengan tenang. Jika Guntur merasa lelah dan mudah tersulut emosi, Anjani memilih diam dulu, memberi ruang sampai suaminya kembali tenang. Sementara Guntur,
Jika melihat wajah istrinya muram, selalu berusaha meminta maaf lebih dulu. "Aku tidak mau tidur dengan hati yang berat," katanya. Hal-hal kecil semacam itu membuat ikatan mereka semakin kuat. Malam itu, di teras rumah sederhana mereka, Anjani duduk berdua dengan Guntur sambil menatap langit yang penuh bintang. "Mas," ucapnya pelan, "aku tidak tahu apa yang menanti kita di masa depan. Tapi aku yakin, kalau kita terus bersama, semua bisa kita lewati." Guntur meraih tangannya, menggenggam erat, lalu berkata, "Selama kamu di sisiku, Yan, aku tidak takut apapun." Momen itu menutup hari dengan sempurna. Anjani merasa hidupnya lengkap. Seorang suami yang mencintainya, mertua yang menerimanya, dan harapan indah untuk masa depan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan ini suatu hari akan diuji oleh keadaan. Namun untuk saat itu, ia memilih menikmati sepenuhnya. Sebab bagi Anjani, awal pernikahan mereka adalah bab yang layak dikenang selamanya. Sebuah awal yang bahagia, penuh cinta, dan syarat makna. Hari itu, pagi di rumah Anjani dan Guntur berjalan seperti biasa. Anjani sedang menyiapkan sarapan sederhana di dapur. Nasi hangat, telur dadar, dan sambal terasi yang ia tahu sangat disukai suaminya. Sementara itu, Guntur tampak tergesa-gesa bersiap berangkat kerja. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam wajahnya. Matanya berbinar, senyum tersungging sejak bangun tidur, seakan ada kabar besar yang belum ia sampaikan. Saat mereka duduk di meja makan, Guntur membuka pembicaraan dengan nada penuh semangat. "Yan, aku dapat kabar penting dari kantor," ujarnya sambil menatap istrinya dengan senyum yang sulit disembunyikan. Anjani meletakkan sendoknya, menatap penasaran. "Kabar apa, Mas?" tanyanya. Dengan bangga, Guntur berkata, "Atasan menunjukku sebagai kandidat kuat untuk posisi manajer. Katanya, dalam beberapa minggu ke depan akan ada pengumuman resmi." Suaranya bergetar karena antusiasme. Anjani spontan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya berbinar penuh haru. "Masya Allah, Mas, itu kabar yang luar biasa. Aku bangga sekali sama Mas," katanya sambil menggenggam tangan Guntur erat-erat. Seharian itu, Anjani diliputi rasa bahagia. Ia merasa perjuangan suaminya selama ini terbayar. Ia teringat malam-malam ketika Guntur pulang larut karena harus lembur, tetap tersenyum meski lelah. Semua kerja keras itu kini membuahkan hasil. Malamnya, saat ia menceritakan kabar itu kepada Bu Silvi, sang mertua juga ikut bangga. "Alhamdulillah, anakku memang pekerja keras. Tapi jangan lupa, Nak Anjani, tetap jaga kesehatan Guntur ya. Jangan sampai karena jabatan, ia lupa pada dirinya sendiri," pesan Bu Silvi lembut. Anjani mengangguk dengan penuh kesadaran. Beberapa minggu kemudian, kabar itu resmi diumumkan. Guntur benar-benar diangkat menjadi manajer di perusahaannya. Hari itu ia pulang dengan wajah berseri-seri, membawa buket bunga yang diberikan rekan-rekannya. "Yan, aku resmi jadi manajer," serunya sambil tertawa lepas. Anjani langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. "Aku bangga sekali, Mas. Semua kerja kerasmu terbayar," katanya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu mereka merayakan dengan sederhana. Hanya makan malam berdua di rumah, ditemani lilin kecil yang Anjani siapkan khusus. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan. Hanya canda, doa, dan rasa syukur. Anjani benar-benar merasakan kebahagiaan yang murni. Ia yakin jabatan baru itu akan membawa banyak kebaikan untuk keluarga kecil mereka. Namun seiring waktu, perubahan perlahan mulai terasa. Jadwal Guntur semakin padat. Ia sering berangkat lebih pagi dan pulang lebih larut dari biasanya. Telepon genggamnya tidak pernah berhenti berdering, bahkan saat mereka sedang makan malam. Anjani mencoba memahami, meski sesekali ia merasa rindu dengan perhatian suaminya yang dulu begitu hangat. Suatu malam,
Ketika Anjani menunggu di ruang tamu hingga hampir tengah malam, Guntur baru pulang dengan wajah lelah. Ia tersenyum sekilas, lalu berkata singkat, "Maaf ya, Yan. Banyak rapat mendadak." Anjani hanya mengangguk, meski hatinya terasa perih. Ia ingin berbicara lebih banyak, tapi tidak ingin menambah beban. Hari-hari berikutnya, jarak itu semakin terasa. Jika dulu mereka selalu punya waktu untuk duduk berdua di teras sambil bercerita, kini kesempatan itu hampir hilang. Anjani kerap mendapati dirinya makan malam seorang diri. Piring di sebelahnya tetap ia siapkan untuk Guntur, meski ia tahu suaminya mungkin baru pulang dini hari. Meski begitu, Anjani berusaha menanamkan pengertian dalam hatinya. "Ini semua demi masa depan kita," ia meyakinkan diri sendiri. Ia tidak ingin menyalahkan Guntur atas kesibukannya. Setiap kali melihat wajah lelah suaminya, ia merasa iba. Ia pun tetap berusaha memberikan dukungan. Suatu pagi, ia menuliskan catatan kecil dan meletakkannya di dalam tas kerja Guntur. "Mas, aku selalu bangga padamu. Jangan lupa makannya. Anjani." Guntur sempat membaca catatan itu di kantor. Ia tersenyum sejenak, merasa hangat. Namun, karena tekanan kerja yang menumpuk, perasaan hangat itu cepat tergantikan oleh tumpukan laporan dan rapat yang menunggu. Bagi Anjani, kebanggaan dan rasa syukur masih ada, tapi bersama itu juga tumbuh rasa sepi. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah jabatan ini akan merenggut kebahagiaan sederhana yang dulu mereka miliki? Apakah cinta bisa tetap bertahan jika waktu dan perhatian semakin terkikis? Malam itu, saat ia menutup jendela dan menatap bintang, Anjani berbisik pada dirinya sendiri. "Aku bangga padamu, Mas. Tapi jangan sampai aku kehilanganmu hanya karena sebuah jabatan." Hari-hari berlalu sejak Guntur resmi menjabat sebagai manajer. Anjani awalnya berusaha memahami kesibukan suaminya. Ia sadar jabatan baru itu menuntut tanggung jawab besar, banyak rapat, banyak target, dan lebih banyak orang yang bergantung pada keputusan Guntur. Namun, perlahan, sesuatu dalam diri Guntur berubah. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri bertanya kabar Anjani, mendengarkan cerita sepele tentang keseharian rumah, kini sapaan itu jarang sekali terdengar. Sepulang kerja, Guntur lebih sering langsung masuk kamar, menaruh tas, dan merebahkan tubuh tanpa banyak bicara. Anjani yang menunggu di ruang tamu dengan segelas teh hangat hanya mendapat senyum tipis, kadang bahkan tidak sama sekali. Perubahan itu begitu nyata ketika suatu malam Anjani menyiapkan makan malam istimewa. Ia memasak sayur lodeh kesukaan Guntur, lengkap dengan ikan goreng renyah dan sambal pedas. Meja makan ia tata rapi, lilin kecil menyala. Bahkan ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, hadiah dari Bu Silvi saat ulang tahunnya. Ia ingin memberi kejutan kecil, mengingat sudah lama mereka tidak makan malam bersama dengan tenang. Namun jam bergulir. Jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, lalu 10, hingga lewat tengah malam. Ponsel Anjani tidak berhenti ia tatap, berharap ada pesan singkat dari Guntur. Tapi tidak ada kabar. Akhirnya, ketika pintu terbuka, Guntur masuk dengan langkah lesu. "Mas, aku masak makanan kesukaanmu," ucap Anjani penuh harap. Guntur hanya melirik sebentar, lalu berkata singkat, "Aku sudah makan di kantor, Yan. Maaf, rapatnya molor." Setelah itu, ia langsung masuk kamar. Anjani terdiam. Hatinya terasa ditusuk. Ia menatap meja makan yang penuh hidangan. Semuanya masih utuh. Lilin sudah hampir padam, tapi suasana hatinya jauh lebih redup. Malam itu ia makan seorang diri, menahan air mata agar tidak tumpah. Seiring waktu, Guntur semakin sering pulang terlambat. Jika dulu ia selalu berusaha mengabari, kini tidak lagi. Kadang ponselnya bahkan tidak bisa dihubungi. Anjani mencoba bertanya dengan hati-hati, "Mas, kenapa akhir-akhir ini jarang pulang tepat waktu? Aku khawatir."
Tapi Guntur menjawab dengan nada dingin. "Jangan terlalu banyak tanya, Yan. Kerjaku memang begini sekarang. Kamu harus mengerti." Kata-kata itu menusuk, membuat Anjani merasa seperti beban. Ia mulai merasa diabaikan, meski berusaha keras menolak perasaan itu. Ia mencoba sibuk dengan aktivitas rumah, menekuni hobi menulis resep masakan, atau sekadar membersihkan rumah lebih teliti. Tapi tetap saja, ada ruang kosong di hatinya yang tak bisa diisi. Rasa sepi itu semakin kuat ketika malam tiba, saat ia berbaring di ranjang sendirian sementara Guntur baru pulang dalam keadaan lelah, langsung terlelap tanpa bicara sepatah kata pun. Bu Silvi, yang sesekali berkunjung, mulai menyadari perubahan kecil ini. "Kenapa matamu sembab, Nak?" tanya beliau suatu sore. Anjani menggeleng cepat, tersenyum menutupi kegundahan. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin saya kurang tidur." Tapi dalam hatinya, ia ingin sekali bercerita. Hanya saja, ia takut membuka aib rumah tangga sendiri. Suatu malam, Anjani memberanikan diri duduk di samping Guntur yang sedang sibuk dengan laptop di meja kerja rumah. "Mas," ucapnya lirih, "aku kangen kita ngobrol seperti dulu. Aku kangen duduk di teras bareng, minum teh, cerita apa saja." Guntur tidak menoleh. Matanya tetap menatap layar. "Yan, tolong jangan ganggu dulu. Aku ada laporan yang harus selesai malam ini." Ucapan itu membuat Anjani serasa tak dianggap. Ia mundur pelan, masuk kamar, lalu menangis dalam diam. Perubahan sikap Guntur semakin jelas. Ia menjadi lebih dingin, lebih mudah tersulut emosi, dan lebih jarang memberikan perhatian kecil yang dulu membuat Anjani bahagia. Jika dulu ia pulang membawa bunga atau martabak, kini tangannya selalu penuh dengan berkas atau telepon yang terus berdering. Anjani mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan hatinya bahwa semua ini hanya fase, hanya awal dari jabatan baru. Nanti Mas akan terbiasa, nanti keadaan akan normal lagi. Begitu ia berbisik setiap kali rasa sepi menyiksa. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai takut. Apakah cintanya masih mendapat tempat di hati Guntur, atau perlahan terkikis oleh ambisi dan kesibukan? Malam itu, saat menatap Guntur yang tertidur pulas setelah seharian sibuk, Anjani mengelus pelan wajah suaminya. "Mas, aku masih di sini. Aku selalu menunggu. Jangan lupakan aku," bisiknya, meski ia tahu suaminya tidak mendengarnya. Perubahan kecil yang dulu dianggap sepele kini mulai tumbuh menjadi jarak yang nyata. Sebuah jarak yang membuat Anjani merasa kesepian, meski hidup satu atap dengan orang yang paling dicintainya. Sejak perubahan sikap Guntur kian terasa, suasana rumah tangga yang dulu hangat perlahan bergeser. Anjani, yang selalu berusaha memahami kesibukan suaminya, mulai merasakan bahwa pengorbanannya tak lagi dianggap. Jika dulu ia masih bisa menahan perasaan sepi, kini ia mulai dihadapkan pada kenyataan pahit. Komunikasi mereka makin jarang, dan ketika berbicara, sering berujung pada pertengkaran kecil. Suatu pagi, Anjani menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi hangat, dan sayur bening ia tata di meja makan. Guntur keluar dari kamar dengan wajah terburu-buru. Jas sudah melekat di tubuhnya. Dasi terpasang miring. "Mas, sarapannya sudah siap. Makan dulu sebentar ya," pinta Anjani dengan suara lembut. Namun, Guntur hanya melirik sekilas dan berkata, "Aku tidak sempat, Yan. Ada meeting pagi ini." Anjani menahan diri. "Mas, setidaknya minum teh hangat dulu. Perut kosong tidak baik." Guntur mendengus. "Yan, jangan cerewet. Aku sudah bilang tidak sempat." Ucapan itu membuat dada Anjani sesak. Ia hanya diam, menatap punggung suaminya yang melangkah cepat keluar rumah. Pertengkaran kecil seperti itu semakin sering terjadi. Kadang hanya karena hal sepele, seperti Anjani menanyakan kapan Guntur pulang atau mengingatkan agar suaminya tidak lupa membawa payung saat hujan. Guntur yang dulu akan tertawa dan mengucapkan terima kasih,
kini lebih sering menjawab dengan nada tinggi atau sekadar diam tanpa ekspresi. Suatu malam, Anjani memberanikan diri mengajak Guntur bicara serius. Ia menunggu hingga pekerjaan suaminya selesai. Dengan hati-hati ia berkata, "Mas, akhir-akhir ini kita jarang bicara. Aku merasa Mas menjauh. Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu, bisa saling cerita tanpa harus merasa terganggu." Guntur meletakkan laptopnya dengan kasar, lalu menatap Anjani dengan mata lelah. "Yan, aku capek. Jangan selalu bawa masalah setiap malam. Aku kerja untuk kita, tapi kamu malah menuntut macam-macam." Anjani terdiam. Hatinya perih. Padahal ia hanya ingin menyampaikan kerinduannya. "Aku tidak menuntut apa-apa, Mas. Aku hanya ingin kita bicara, supaya aku tidak merasa sendirian." Suaranya bergetar menahan tangis. Namun Guntur hanya menghela napas panjang, lalu berbaring membelakangi Anjani. "Sudahlah, Yan. Aku tidak mau debat." Malam itu Anjani menangis pelan di samping suaminya, merasa kata-katanya tidak berarti apa-apa. Hari demi hari, kesalahpahaman kecil makin sering terjadi. Ketika Anjani terlambat menyiapkan kemeja kerja, Guntur menggerutu. Ketika Anjani bertanya mengapa pulang sangat larut, Guntur menjawab dingin, "Urus saja urusanmu sendiri." Kata-kata itu menancap dalam hati Anjani, membuatnya bertanya-tanya apakah ia masih dianggap bagian penting dalam hidup suaminya. Bu Silvi sempat berkunjung suatu sore. Ia melihat wajah Anjani yang muram, matanya tampak lelah. "Kenapa, Nak? Kamu terlihat sedih?" tanyanya lembut. Anjani hanya menggeleng sambil memaksakan senyum. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin saya kurang tidur." Bu Silvi menatap menantunya dengan mata penuh curiga, namun tidak memaksa. Ia tahu, jika Anjani belum siap bercerita, lebih baik menunggu. Meski terluka, Anjani masih berusaha menyelamatkan rumah tangganya. Ia mencoba mengulang kebiasaan lama, menulis catatan kecil, menyiapkan makanan kesukaan Guntur, bahkan sengaja menunggu hingga larut malam hanya untuk menyambut suaminya pulang. Namun seringkali, semua usaha itu sia-sia. Guntur tetap dingin, tetap sibuk dengan dunia barunya, seolah-olah keberadaan Anjani tidak lagi penting. Puncaknya, suatu malam ketika Anjani dengan hati-hati bertanya, "Mas, besok kita sempat makan malam berdua? Aku ingin sekali kita menghabiskan waktu bersama." Guntur menjawab tanpa menoleh dari layar ponselnya, "Yan, jangan kekanak-kanakan. Aku tidak bisa selalu menuruti keinginanmu." Jawaban itu membuat hati Anjani hancur. Ia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, lalu beranjak ke kamar tanpa berkata apa-apa. Di balik pintu, air matanya tumpah. Ia merasa usahanya berbicara baik-baik selalu berakhir dengan kebuntuan. Renggangnya hubungan mereka kini tak bisa lagi disangkal. Bukan hanya jarak fisik karena kesibukan, tapi juga jarak hati yang semakin melebar. Anjani mulai merasakan seolah dirinya hanyalah penghuni rumah, bukan lagi pasangan yang dicintai. Dan meski ia mencoba bertahan, semakin hari semakin jelas bahwa cinta mereka sedang diuji dengan cara yang menyakitkan. Perubahan sikap Guntur yang awalnya hanya dingin perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih menyakitkan bagi Anjani. Ia tidak hanya jarang pulang tepat waktu, tapi kini mulai menunjukkan sikap meremehkan. Jabatan barunya sebagai manajer seolah memberi jarak tak kasat mata antara dirinya dan istrinya. Suatu malam, ketika Anjani dengan hati-hati menata meja makan, Guntur pulang dengan wajah penuh kebanggaan. Ia baru saja pulang dari acara kantor yang meriah. "Yan, kamu tahu? Semua orang menghormatiku sekarang. Bahkan direktur memujiku di depan banyak orang. Rasanya luar biasa," katanya sambil duduk tanpa menoleh ke meja makan yang sudah rapi. Anjani tersenyum, mencoba ikut bahagia. "Alhamdulillah, Mas. Aku bangga sekali mendengarnya. Semoga Mas makin sukses."
Namun, Guntur menatapnya dengan pandangan yang sulit dimengerti, lalu berkata, "Kamu tidak akan mengerti, Yan. Dunia kerja itu keras, penuh gengsi. Kalau bukan karena aku kerja keras, kita tidak akan punya apa-apa." Kalimat itu terasa menampar Anjani. Padahal selama ini ia selalu mendukung, bahkan rela menahan kesepian demi suaminya. Namun ia menahan diri, memilih diam daripada memperpanjang perdebatan. Hari-hari berikutnya, sikap meremehkan itu semakin terasa. Saat Anjani memberi pendapat tentang sesuatu, Guntur sering menjawab sinis, "Kamu tidak usah banyak bicara soal pekerjaanku. Kamu tidak paham. Dunia rumah tangga biar kamu urus. Urusan kantor biar aku." Kalimat itu membuat Anjani merasa dipisahkan dari kehidupan suaminya. Ia hanya bisa mengangguk, meski hatinya remuk. Bahkan dalam hal sederhana pun, Guntur mulai menunjukkan sikap seolah dirinya lebih tinggi. Suatu sore, saat mereka berjalan di pusat perbelanjaan, Guntur bertemu dengan beberapa rekan kerja. Mereka menyapanya dengan hormat, menyebutnya Pak Manajer. Anjani tersenyum ramah, tapi Guntur hanya memperkenalkan istrinya dengan singkat, "Ini istri saya, Anjani." Nada suaranya terdengar hambar, berbeda jauh dengan kebanggaan yang ia tunjukkan pada jabatannya. Anjani menelan kecewa. Ia teringat saat awal menikah, Guntur sering memegang tangannya di depan orang lain, dengan bangga menyebutnya, "Istriku tercinta." Kini, ia hanya menjadi bayangan di samping suaminya. Di rumah, rasa meremehkan itu semakin jelas. Ketika Anjani mengingatkan agar Guntur tidak terlalu larut begadang, suaminya menjawab dingin, "Yan, jangan atur aku. Aku ini manajer sekarang. Banyak urusan yang harus diselesaikan. Kamu tidak tahu apa-apa." Anjani terdiam, mencoba memahami. Ia berkata pelan, "Aku tidak bermaksud mengatur, Mas. Aku hanya khawatir dengan kesehatanmu." Tapi Guntur sudah beranjak pergi, tidak peduli pada perasaannya. Meski begitu, Anjani tetap mencoba sabar. Ia menyalurkan rasa sakitnya dengan menulis catatan kecil di buku harian, berisi doa dan harapan agar suaminya kembali seperti dulu. "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku mencintai suamiku, meski kadang aku merasa tidak dianggap. Tolong jagakan hati Mas Guntur agar tidak sombong dengan jabatannya." Begitu tulisnya suatu malam. Sikap Guntur semakin membuat Anjani merasa terasing di rumahnya sendiri. Namun, ia tidak pernah menjelekkan suaminya di depan orang lain. Saat Bu Silvi menelpon dan menanyakan kabar, Anjani hanya menjawab singkat, "Alhamdulillah, Bu. Kami baik-baik saja." Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir, meski hatinya hampir tak kuat menahan luka. Pernah suatu kali, ketika Anjani berusaha mengingatkan dengan lembut, "Mas, jangan lupa, jabatan hanyalah amanah. Yang paling penting adalah keluarga." Guntur menoleh sekilas, lalu berkata, "Yan, kamu ini terlalu sederhana berpikir. Dunia tidak sesederhana yang kamu kira. Kalau aku tidak menjaga wibawa di kantor, aku bisa kehilangan posisi." Ucapannya penuh gengsi, membuat Anjani semakin merasa kecil. Meski terluka, ia tetap berusaha menunaikan tugasnya sebagai istri. Ia tetap memasak, tetap menyambut suaminya pulang, tetap menyiapkan pakaian kerja setiap pagi. Anjani meyakinkan dirinya sendiri bahwa kesabaran adalah kunci. "Mungkin Mas sedang terbuai dengan dunia baru. Aku harus tetap mendampingi, agar dia sadar suatu hari nanti," batinnya. Namun jauh di dalam hatinya, Anjani mulai merasakan retakan besar. Bukan hanya soal waktu, tetapi tentang penghargaan. Ia mulai merasa suaminya menempatkannya bukan sebagai pasangan setara, melainkan hanya sebagai pendamping tanpa suara. Malam itu, ketika Guntur pulang larut dengan wajah puas setelah menghadiri jamuan kantor, Anjani menatapnya dari kejauhan. "Mas," ucapnya pelan,
Aku selalu bangga padamu. Tapi jangan lupakan aku. Ya. Guntur hanya mengangguk singkat tanpa menatapnya. Lalu masuk kamar. Anjani menatap pintu yang tertutup dengan air mata mengalir. Ia tahu, kesabarannya sedang diuji. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bertahan. Meski suaminya kini mulai jauh hati. Hari-hari yang dijalani Anjani kian terasa berat. Kesabaran yang ia pupuk dengan doa dan usaha mulai terkikis oleh sikap Guntur yang semakin dingin. Bila dulu suaminya hanya meremehkan dengan kata-kata, kini ucapannya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Suatu malam, Anjani menunggu Guntur di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 11 malam, tapi ia tetap terjaga dengan hati penuh harap. Ketika suara pintu terbuka, Guntur masuk dengan langkah lelah. Dasinya terlepas, dan wajahnya tanpa senyum. Anjani menyambut dengan senyum kecil. "Mas, aku sudah siapkan teh hangat. Minum dulu." "Ya." Guntur hanya duduk, menatap kosong ke arah meja. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada datar, "Yan, aku ingin bicara." Anjani merasakan dada berdebar tak karuan. Ada sesuatu dalam nada suara suaminya yang membuatnya gelisah. "Iya, Mas. Ada apa?" tanyanya hati-hati. Guntur menatapnya lama, lalu dengan tegas berkata, "Aku lelah dengan semua ini. Aku rasa lebih baik kita berpisah." Dunia Anjani seolah berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk telinganya, membuat tubuhnya gemetar. "Mas, apa maksudnya? Kenapa bicara begitu?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Guntur bersandar, menutup mata sejenak. "Aku tidak lagi merasa cocok. Yan, hidupku sekarang berbeda. Aku punya tanggung jawab besar, dan aku butuh pasangan yang bisa mengimbangiku. Maaf, tapi aku merasa kamu terlalu sederhana. Aku butuh lebih dari ini." Anjani terdiam, matanya membesar karena kaget dan sakit. "Mas, aku selalu mendukungmu. Aku selalu ada di sini, menemanimu sejak sebelum Mas punya apa-apa. Kenapa Mas bisa bicara seolah-olah aku tidak cukup?" Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Namun Guntur tetap pada pendiriannya. "Yan, jangan salah paham. Aku tidak membencimu. Tapi aku rasa, hubungan kita sudah tidak bisa dipaksakan. Aku ingin kita berpisah baik-baik." Anjani merasa lututnya lemas. Ia memegang ujung meja agar tidak jatuh. Ingatannya melayang ke masa-masa indah mereka. Pernikahan sederhana, janji setia yang pernah diucapkan Guntur, tawa mereka di dapur saat memasak bersama. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang retak. "Mas, apa Mas benar-benar sudah tidak punya perasaan padaku?" tanyanya lirih, mencoba mencari celah harapan. Guntur terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Aku sudah mencoba, Yan, tapi perasaanku berubah. Aku tidak ingin terus berpura-pura." Ucapan itu membuat hati Anjani hancur berkeping-keping. Ia menunduk, tangisnya pecah. "Aku sudah berusaha sekuat tenaga menjaga rumah tangga ini. Aku menunggu setiap malam. Aku menahan sepi. Aku menutup telinga dari gosip orang. Tapi kenapa Mas tega?" Guntur tidak menjawab. Ia hanya berdiri, berjalan masuk ke kamar, meninggalkan Anjani yang terisak di ruang tamu. Malam itu, rumah yang biasanya menjadi tempat perlindungan terasa seperti ruang asing yang dingin. Anjani duduk sendiri, tubuhnya gemetar, pikirannya kacau. Kata-kata, "Lebih baik kita berpisah," terus terngiang di telinganya. Keesokan harinya, Anjani masih berusaha bertahan. Ia memasak sarapan seperti biasa, berharap mungkin suaminya berubah pikiran. Namun ketika Guntur keluar dari kamar, ia hanya mengambil jasnya tanpa menyentuh makanan di meja. Sebelum pergi, ia berkata singkat, "Yan, pikirkan baik-baik.
Aku serius soal perpisahan ini. Anjani terpaku, merasa bumi runtuh di bawah kakinya. Ia berjalan ke dapur, menatap meja yang penuh makanan tapi tak tersentuh. Air matanya kembali mengalir. Ia merasa seakan dirinya tak lagi berarti bagi suaminya. Hari-hari setelahnya, Anjani menjalani rutinitas dengan hati kosong. Ia tetap mencoba bersikap normal, tapi di dalam hatinya, luka itu membesar. Setiap kali mendengar suara motor Guntur malam-malam, ia berharap suaminya akan masuk dengan wajah lembut, mengatakan bahwa semua itu hanya emosi sesaat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Guntur semakin dingin, semakin tegas dengan niatnya untuk berpisah. Dalam doa malamnya, Anjani berlutut di sajadah. Ya Allah, kalau memang ini jalanku, beri aku kekuatan. Tapi jika masih ada harapan, lembutkan hati suamiku. Suaranya parau, matanya sembab. Meski hatinya hancur, ia memilih tetap bersabar. Anjani yakin, kesetiaan dan cinta yang ia berikan sejak awal tidak akan sia-sia. Namun retakan yang ditorehkan oleh ucapan Guntur terasa begitu dalam, membuatnya bertanya-tanya apakah rumah tangga mereka masih bisa dipulihkan. Malam demi malam berlalu, dan Anjani hanya bisa menunggu keajaiban. Namun satu hal pasti, kata-kata Guntur telah meninggalkan luka yang sulit dihapus. Retakan itu telah membelah hatinya, dan ia hanya bisa berdoa agar masih ada jalan untuk menyatukannya kembali. Sejak malam ketika Guntur mengucapkan niat untuk berpisah, hidup Anjani seperti kehilangan warna. Hari-harinya berjalan dalam kehampaan. Meski di depan orang lain ia masih berusaha tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Ia tahu, menjaga harga diri rumah tangga adalah kewajiban, meski hatinya sendiri sedang runtuh. Di hadapan tetangga, Anjani tetap terlihat ramah. Saat ibu-ibu kompleks menawarinya ikut arisan, ia mengangguk dengan senyum sopan. "Iya, Bu, insya Allah saya hadir," jawabnya singkat. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik senyum itu, matanya sering bengkak karena menangis semalaman. Bagi Anjani, tangisan hanya boleh hadir dalam kesunyian. Malam-malamnya penuh isak lirih yang ia sembunyikan di balik bantal. Ia takut suaranya terdengar Guntur, meski sebenarnya suaminya sudah tidak peduli lagi. Dalam doa panjangnya, ia menangis kepada Tuhan. "Ya Allah, kenapa ujian ini begitu berat? Bukankah aku hanya ingin rumah tangga yang bahagia? Tolong kuatkan aku." Namun, di hadapan mertua, Anjani tetap menjaga sikap. Suatu hari Bu Silvi datang berkunjung. Perempuan parubaya itu masih terlihat tegas namun penuh kasih sayang. Ia melihat wajah Anjani pucat dan matanya sembab. "Nak, kamu kurang tidur, ya?" tanya Bu Silvi lembut. Anjani buru-buru tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin saya terlalu banyak pekerjaan rumah." Ia tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, meski hatinya ingin sekali bersandar pada sosok ibu itu. Baginya, aib rumah tangga tidak boleh keluar dari pintu rumah. Bu Silvi menatap menantunya dalam diam, seolah bisa membaca apa yang tersembunyi. Namun ia tidak memaksa. Ia hanya berkata, "Jaga kesehatanmu, Nak. Kalau kamu sakit, siapa lagi yang bisa mengurus rumah?" Anjani mengangguk pelan, menahan air mata agar tidak tumpah. Di kamar, ketika sendirian, ia benar-benar melepaskan semua beban. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya terguncang oleh tangis. Ia merasa tak lagi punya tempat di hati suaminya, dan itu adalah luka terdalam yang pernah ia rasakan. Meski begitu, Anjani tidak pernah memperlihatkan kelemahannya kepada orang lain. Bahkan kepada sahabat dekatnya sekalipun, ia hanya berkata, "Alhamdulillah, aku baik-baik saja." Ia tidak ingin ada yang tahu Guntur sudah ingin berpisah. Ia merasa itu adalah hal yang harus ia tanggung sendiri, demi menjaga kehormatan keluarga. Dalam kesendiriannya, Anjani sering membuka album foto pernikahan mereka.
Ia menatap wajah Guntur yang dulu begitu penuh cinta, lalu membandingkannya dengan sikap dingin sekarang. Air matanya kembali jatuh. "Apa salahku, Mas? Apa aku kurang bagimu?" bisiknya lirih. Malam itu, ketika Guntur pulang larut, Anjani masih terjaga. Ia menunggu dengan harapan kecil, meski sadar jawaban yang ia dapat mungkin akan mengecewakan. Guntur masuk tanpa bicara, langsung menuju kamar. Anjani ingin menyapa, tapi kata-katanya tercekat. Ia hanya menatap punggung suaminya yang semakin jauh secara hati. Setelah pintu kamar tertutup, Anjani duduk di ruang tamu, meremas ujung jilbabnya. Isak tangis kembali pecah. Tangisan itu bukan hanya karena ia takut kehilangan, tetapi juga karena ia merasa tidak berdaya. Semua pengorbanannya seolah tidak dihitung. Semua cintanya seolah tidak lagi berharga. Namun dalam tangisan itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Bu Silvi. Meski Anjani tidak pernah bercerita, kehadiran mertuanya yang penuh perhatian memberi sedikit kekuatan. Ia masih menghormati Bu Silvi, masih berusaha menjadi menantu yang baik, karena ia tahu wanita itu sudah menganggapnya seperti anak sendiri. "Untuk Ibu Silvi, aku harus kuat," batin Anjani, meski air matanya terus mengalir. Ia tidak ingin membuat wanita itu kecewa atau khawatir. Karena itu, ia memilih menyimpan semua luka rapat-rapat. Hanya ia dan Tuhan yang tahu. Di balik senyum tipisnya di siang hari, ada tangisan panjang di malam hari. Itulah kehidupan Anjani saat ini. Rapuh dalam sunyi, kuat di depan dunia. Meski hatinya hampir hancur, ia tetap berdiri, berharap suatu hari Guntur sadar sebelum semuanya benar-benar terlambat. Perubahan sikap Guntur ternyata tidak hanya dirasakan oleh Anjani. Perlahan, Bu Silvi pun mulai menangkap ada yang tidak beres dalam rumah tangga putranya. Ia mengenal Guntur sejak kecil, anak yang dulu hangat, penuh hormat kepada orang tua, dan begitu menyayangi istrinya. Namun belakangan, ia melihat jarak yang semakin nyata antara Guntur dan Anjani. Kecurigaan itu bermula ketika Bu Silvi beberapa kali berkunjung. Ia perhatikan bahwa Anjani selalu tampak lelah, meski berusaha tersenyum ramah. Sesekali matanya sembab, seolah baru saja menangis. Namun setiap kali ditanya, Anjani hanya menjawab singkat, "Saya baik-baik saja, Bu." Jawaban itu membuat hati Bu Silvi semakin gelisah. Suatu sore, ketika Anjani sedang menyiapkan teh, Bu Silvi memperhatikan gerak-geriknya dengan seksama. Ada keraguan dalam senyumnya, ada getar halus dalam tangannya saat menuang air panas. "Nak, kamu yakin benar tidak ada apa-apa? Akhir-akhir ini wajahmu sering pucat. Aku ini ibumu juga. Jangan segan bercerita," kata Bu Silvi lembut. Anjani menunduk, lalu tersenyum tipis. "Benar, Bu. Mungkin saya hanya kurang tidur. Mas Guntur kan sekarang sibuk sekali, jadi saya sering menunggu beliau pulang." Jawaban itu lagi-lagi terdengar seperti alasan yang dipaksakan. Bu Silvi tidak ingin memaksa, tapi hatinya berkata lain. Di sisi lain, Bu Silvi juga mulai melihat perubahan pada Guntur. Saat ditelepon, putranya sering menjawab singkat dan terdengar terburu-buru. Bahkan sekali waktu, ketika Bu Silvi bertanya, "Bagaimana Anjani di rumah? Sehat-sehat, kan?" Guntur hanya menjawab, "Iya, Bu. Jangan khawatir," dengan nada datar, lalu buru-buru mengakhiri percakapan. Kecurigaan Bu Silvi semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang sengaja ditutupi, terutama oleh Anjani yang terlalu menjaga sikap. Anak ini pasti sedang menahan beban. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Pikir Bu Silvi. Akhirnya, Bu Silvi memutuskan untuk lebih sering datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Suatu hari, ia sengaja mampir sore-sore ketika Guntur belum pulang kerja. Anjani tampak kaget, tapi tetap menyambut dengan ramah. "Wah, Ibu datang. Mari masuk, Bu."
Saat duduk di ruang tamu, Bu Silvi memperhatikan rumah yang sunyi. Tidak ada keceriaan, tidak ada canda, hanya keheningan yang berat. Anjani mencoba mengalihkan dengan menawarkan kue, tapi Bu Silvi menolak halus. Ia menatap menantunya dengan penuh kasih. "Nak, kamu jangan terlalu banyak memendam. Aku tahu ada sesuatu yang tidak baik sedang terjadi." Mata Anjani bergetar. Ia hampir saja menangis, tapi buru-buru menunduk, menahan air mata. "Tidak, Bu. Semua baik-baik saja. Mungkin hanya saya yang terlalu sensitif," jawabnya lirih. Bu Silvi menghela napas. Ia tidak ingin mendesak, tapi nalurinya sebagai ibu kuat sekali. Ia tahu Anjani sedang menanggung sesuatu yang besar. Dalam hati, ia bertekad mencari tahu langsung dari Guntur. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Bu Silvi sengaja menunggu Guntur pulang kerja di rumahnya sendiri. Ketika putranya datang menyalami, ia menatapnya tajam. "Nak, akhir-akhir ini kamu berubah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah tanggamu?" tanyanya tegas. Guntur sempat terdiam, lalu mengalihkan pandangan. "Tidak ada apa-apa, Bu. Saya hanya sibuk di kantor." Namun Bu Silvi tidak puas dengan jawaban itu. "Sibuk boleh, tapi jangan sampai mengorbankan istri." Aku lihat Anjani murung. "Kamu pikir aku tidak bisa membaca wajahnya? Dia menutup-nutupi masalah supaya kamu tidak terlihat buruk di mataku. Tapi aku ibumu. Nak, aku tahu ada sesuatu." Guntur terdiam lama. Wajahnya tegang. Tangannya menggenggam lutut. Ia seperti ingin bicara, tapi menahan diri. Bu Silvi memperhatikan dengan saksama, semakin yakin bahwa firasatnya benar. "Kalau kamu ada masalah dengan Anjani, bicarakan baik-baik. Jangan dinginkan rumahmu sampai anak itu menangis sendirian," kata Bu Silvi pelan namun tegas. Di lubuk hatinya, Guntur merasa terusik. Ucapan ibunya seolah menampar kesadarannya. Namun gengsi membuatnya belum mau mengakui apapun. Ia hanya menjawab singkat, "Baik, Bu. Nanti saya bicarakan." Bu Silvi menghela napas, tahu bahwa jawaban itu masih jauh dari kejujuran. Namun ia bertekad tidak akan tinggal diam. Ia mencintai Anjani seperti anak sendiri, dan tidak akan membiarkannya hancur sendirian. "Aku harus cari tahu lebih dalam, sebelum terlambat," batinnya. Malam itu, setelah Guntur pergi, Bu Silvi termenung lama. Ia sadar, sesuatu yang serius sedang menggerogoti rumah tangga putranya. Dan bila ia tidak bertindak, bukan hanya Anjani yang menderita, tetapi juga masa depan Guntur sendiri. Hari itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Guntur pulang larut malam hampir setiap hari, dan Anjani semakin sering duduk sendiri di ruang tamu, menunggu dengan hati gelisah. Senyumnya kian jarang, tubuhnya terlihat lebih kurus, dan semangat hidupnya seolah perlahan padam. Di tengah kesunyian itu, Bu Silvi datang berkunjung tanpa memberi kabar lebih dulu. Saat pintu dibuka, senyum Anjani tampak kaku. "Ibu, masuklah. Maaf rumah berantakan," ucapnya dengan suara lemah. Bu Silvi langsung merasakan ada sesuatu yang berat. Ia duduk di sofa, memandang menantunya yang berusaha sibuk dengan cangkir teh. "Nak, duduklah di sini. Aku ingin bicara." Anjani menunduk, lalu duduk perlahan di samping Bu Silvi. Jemarinya meremas ujung kerudung, tanda kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Bu Silvi menatapnya lembut, penuh kasih seorang ibu. "Anjani, aku sudah lama melihat perubahanmu. Wajahmu pucat, matamu sering sembab. Aku tahu kamu berusaha menyembunyikan sesuatu, bahkan dariku. Tapi aku ini ibumu juga. Nak, kamu tidak perlu memendam semua sendirian." Anjani menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin berkata,
Tapi ada tembok besar dalam dirinya. Rasa malu, rasa takut dianggap menjelekkan suami. "Bu, saya tidak ingin membuat ibu kecewa pada Mas Guntur," bisiknya. Bu Silvi menghela napas, menggenggam tangan menantunya erat. "Kamu tidak sedang menjelekkan siapa-siapa. Kamu hanya butuh tempat untuk melepaskan beban. Aku janji, aku akan tetap bijak. Ceritakan saja apa yang kamu rasakan." Air mata Anjani pun pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara dengan suara parau. "Bu, Mas Guntur, dia sering pulang larut, dan sikapnya berbeda sekali. Dulu dia hangat, tapi sekarang dingin, bahkan sering bicara seolah saya tidak berarti. Suatu malam, dia bilang ingin berpisah." Suasana hening sejenak. Bu Silvi menatap Anjani dengan mata membesar, kaget sekaligus sedih. "Astagfirullah, apa benar Guntur berkata begitu?" tanyanya pelan. Anjani mengangguk sambil terisak. "Saya mencoba sabar, Bu. Saya tetap memasak, tetap menunggunya pulang, tetap menghormatinya. Tapi setiap kali saya mencoba bicara, jawabannya dingin. Bahkan saya merasa seperti bukan istrinya lagi." Bu Silvi menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Di satu sisi ia marah pada putranya, tapi di sisi lain ia harus tetap menjadi penopang bagi Anjani. "Nak, kamu tidak salah. Kamu sudah berbuat lebih dari cukup." Guntur yang terlena oleh kesibukan dan jabatannya. Dia lupa bahwa rumah tangga lebih penting dari semuanya. Anjani menangis semakin deras. "Saya takut, Bu. Saya takut kehilangan rumah ini. Takut kehilangan Mas Guntur. Tapi saya juga lelah. Bu, hati saya sakit sekali." Bu Silvi merangkul menantunya erat, membiarkan air mata Anjani membasahi bahunya. "Menangislah, Nak. Jangan tahan lagi. Aku di sini untukmu. Kamu tidak sendirian." Pelukan itu membuat Anjani sedikit tenang. Untuk pertama kalinya ia merasa bebannya terbagi. Selama ini ia selalu menahan, takut aib rumah tangganya terbuka. Tapi pada akhirnya, kejujuran kepada Bu Silvi justru membuatnya merasa lega. Setelah tangis mereda, Bu Silvi berkata dengan tegas, "Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan aku bangga padamu. Sekarang biarkan aku yang bicara dengan Guntur. Anak itu harus diingatkan. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sendirian." Anjani tertegun, lalu menggeleng pelan. "Tolong jangan salahkan Mas Guntur, Bu. Mungkin dia hanya lelah." Bu Silvi menatapnya penuh kasih, lalu tersenyum kecil. "Nak, kamu terlalu baik. Tapi justru karena itu aku harus turun tangan. Guntur harus sadar sebelum dia benar-benar kehilangan segalanya. Percayakan padaku, ya." Anjani menunduk, air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan hanya karena sedih, tapi juga karena merasa mendapat dukungan. "Terima kasih, Bu. Saya benar-benar tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi." Momen kejujuran itu menjadi titik balik bagi Anjani. Ia tak lagi sendirian menanggung luka. Meski masih berat, ia kini punya sandaran yang kokoh. Bu Silvi, seorang ibu yang siap membela, bukan hanya demi menantu, tapi juga demi menyelamatkan anak dan rumah tangganya. Hari itu, Bu Silvi tidak bisa lagi menahan kegelisahannya. Setelah mendengar sendiri dari mulut Anjani tentang ucapan Guntur yang ingin berpisah, hatinya terasa campur aduk antara marah, kecewa, dan sedih. Sebagai seorang ibu, ia tahu bahwa kesuksesan bisa mengubah seseorang. Namun ia tidak menyangka, anak yang ia besarkan dengan nilai-nilai keluarga justru tergoda untuk meremehkan ikatan suci pernikahan. Malam itu, Bu Silvi memutuskan untuk berbicara langsung. Ia sengaja menunggu Guntur pulang kerja di rumahnya sendiri. Ketika mobil Guntur berhenti di depan rumah,
Bu Silvi sudah duduk di ruang tamu dengan wajah serius. "Ibu, kok malam-malam di sini? Ada apa?" tanya Guntur sambil melepas jasnya. Bu Silvi menatap putranya dalam-dalam. "Nak, duduklah. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Guntur merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia pun duduk, meski ekspresinya terlihat enggan. "Apa, Bu?" Dengan suara tenang tapi tegas, Bu Silvi berkata, "Aku mendengar dari Anjani. Dia bilang kamu ingin berpisah." Wajah Guntur menegang. "Bu, Anjani cerita begitu?" katanya, berusaha menghindari tatapan ibunya. "Ya," jawab Bu Silvi mantap. "Dan aku percaya dia tidak akan bicara kalau tidak benar-benar tertekan." "Nak, apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Bagaimana bisa kamu tega mengatakan hal seperti itu pada istri yang sudah berkorban begitu banyak untukmu?" Guntur menghela napas berat. "Bu, aku hanya merasa tidak cocok lagi. Hidupku sekarang berbeda. Aku manajer. Lingkunganku juga berbeda. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangi." Bu Silvi menatapnya tajam. "Mengimbangi? Apa maksudmu? Nah, Anjani itu istrimu, bukan bawahan kantormu. Kalian berdua menikah bukan karena jabatan atau status, tapi karena cinta. Atau kamu lupa saat pertama kali datang padaku, meminta izin menikahinya dengan janji akan menjaga dan mencintainya seumur hidup?" Guntur terdiam, terpojok oleh kata-kata ibunya. Bu Silvi melanjutkan, kali ini suaranya bergetar karena emosi. "Anjani menemanimu sejak awal, saat kamu belum punya apa-apa. Dia tidak pernah menuntut rumah mewah, tidak pernah menuntut harta. Dia hanya ingin kamu pulang dengan senyum, berbagi cerita, makan bersama. Itu saja. Tapi sekarang, ketika kamu naik sedikit, kamu malah melupakan semua itu. Apa itu yang kamu sebut suami?" Guntur menunduk. Jemarinya saling menggenggam gelisah. "Nak, jabatan itu titipan. Hari ini kamu manajer, besok bisa jadi hilang. Tapi istri yang setia, yang rela menahan sepi, yang tetap menghormatimu meski hatinya hancur, itu anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Kamu sadar atau tidak, Anjani masih menghormatimu di depan orang lain, masih menutup aibmu, padahal dia punya 1000 alasan untuk mengeluh." Air mata Bu Silvi mulai menetes. "Aku kecewa padamu, Guntur. Bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu lupa daratan. Kamu lupa janji di depan penghulu, di depan Allah, dan di depan orang tuamu sendiri." Guntur merasakan hatinya bergetar. Kata-kata itu masuk lebih dalam daripada 1000 nasihat orang lain. Ia mengingat kembali momen pernikahannya, genggaman tangan Anjani yang bergetar bahagia, doa restu ibunya yang penuh harapan. Semua itu kini seperti ditamparkan kembali di wajahnya. Dengan suara pelan, Guntur mencoba membela diri. "Bu, aku merasa jauh dengan Anjani. Aku butuh sosok yang bisa mengerti dunia baruku." Bu Silvi menatapnya tajam. "Anjani bukan tidak mengerti, Nak. Dia hanya tidak mau menambah bebanmu. Dia menahan semua sakitnya sendiri, supaya kamu bisa fokus. Kalau kamu bijak, seharusnya kamu justru merangkulnya, bukan menjauh. Dunia barumu tidak akan ada artinya kalau rumahmu runtuh." Suasana hening. Guntur menunduk. Hatinya berperang. Ia tahu ibunya benar, tapi gengsinya membuat sulit mengakuinya. Bu Silvi mendekat, menggenggam tangan putranya. "Nak, jangan sampai kamu menyesal. Jangan tunggu Anjani benar-benar pergi karena merasa tidak dihargai. Ingat, istri itu bukan hanya teman tidur. Dia separuh nyawamu. Jangan remehkan kesabarannya. Satu saat, kalau dia tidak kuat lagi, kamu tidak akan bisa memanggilnya kembali meski dengan segala harta yang kamu punya."
Air mata Guntur akhirnya jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya ia menyadari betapa dalam luka yang telah ia goreskan pada istrinya. Bu Sylvie menepuk bahunya pelan. "Kembalilah, Nak. Minta maaf pada istrimu. Peluk dia. Tunjukkan bahwa kamu masih punya hati. Jangan biarkan kesombongan merenggut kebahagiaanmu sendiri." Seusai mendapat nasihat keras dari Bu Sylvie malam itu, langkah Guntur terasa berat ketika melangkah ke kamarnya. Kata-kata ibunya berulang-ulang terngiang di telinga, menusuk lebih dalam daripada suara hatinya sendiri. "Nak, jangan sampai kamu menyesal. Jangan tunggu Anjani benar-benar pergi karena merasa tidak dihargai." Di dalam kamar, Guntur duduk di tepi ranjang. Jas kerjanya masih terlipat di lengan, tapi pikirannya jauh melayang. Ia menatap kosong ke arah meja kecil di samping ranjang, di mana sebuah bingkai foto pernikahan mereka masih berdiri. Foto itu menampilkan dirinya dan Anjani dengan senyum bahagia, wajah penuh harapan. Seketika dadanya terasa sesak. Ia mengingat masa-masa awal pernikahan, saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan kecil dengan dinding tipis, ketika suara hujan sering terdengar menetes melalui atap bocor. Anjani tidak pernah mengeluh. Justru ia tertawa kecil sambil menampung air dengan ember, lalu berkata, "Mas, hujannya masuk rumah kita, tapi anggap saja ini hadiah Tuhan supaya kita lebih sering dekat." Kenangan itu menampar keras kesadarannya. Dulu, Anjani selalu menemukan cara untuk membuat segalanya terasa ringan. Tapi kini, Guntur justru menjadi orang yang paling berat untuknya. Ia menghela napas panjang, mengusap wajah dengan kedua tangan. "Kenapa aku tega berkata ingin berpisah? Apa aku sudah gila?" batinnya. Bayangan lain kembali muncul. Wajah Anjani setiap malam menunggunya pulang. Sekilas ia teringat bagaimana Anjani sering duduk di ruang tamu dengan hidangan sederhana di meja, padahal dirinya selalu pulang larut malam. Seringkali makanan itu dingin, dan ia tak pernah sempat menyentuhnya. Pernah satu kali ia melihat mata Anjani berkaca-kaca ketika ia menolak makan, tapi waktu itu Guntur pura-pura tidak melihat. Kini, ketika kenangan itu muncul kembali, hatinya terasa ditusuk rasa bersalah. Guntur memejamkan mata, dan kata-kata ibunya kembali berdengung. "Anjani menemanimu sejak awal, saat kamu belum punya apa-apa. Dia tidak pernah menuntut rumah mewah, tidak pernah menuntut harta." Perlahan, ia sadar betapa bodohnya ia telah menganggap keberhasilan jabatan sebagai alasan untuk merendahkan istrinya. Semua yang ia raih tidak akan pernah tercapai tanpa ketenangan yang Anjani berikan selama ini. Namun rasa ego dalam dirinya belum sepenuhnya runtuh. Ia masih dihantui perasaan ingin diakui, ingin merasa besar dengan jabatan barunya. "Tapi, aku butuh istri yang bisa mengimbangi dunia baruku," bisiknya dalam hati, mencoba membenarkan. Namun bantahan itu segera runtuh ketika ia mengingat lagi sosok Anjani. Ia teringat saat dirinya sakit keras dulu, sebelum naik jabatan. Anjani yang merawat tanpa tidur, menyuapinya bubur dengan sabar, memijat kepalanya, bahkan rela menahan lapar karena uang belanja habis untuk obat. Kalau bukan Anjani, siapa lagi yang mau bersusah payah seperti itu? Pikir Guntur dengan mata memerah. Hatinya berperang. Di satu sisi, ia merasa gengsi untuk mengakui kesalahannya. Di sisi lain, rasa bersalah mulai menggerogoti benteng egonya. Ia ingin memeluk Anjani, meminta maaf, tapi bayangan dirinya yang dingin selama ini membuatnya takut tidak akan diterima. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar. Suara detak jam dinding terasa semakin keras. "Kenapa aku merasa seperti kehilangan sesuatu, padahal Anjani masih di rumah ini?" bisiknya pelan. Guntur menatap bayangan dirinya di cermin. Wajah yang dulu sederhana kini terlihat penuh tekanan. Jas mahal, jam tangan berkilau, sepatu branded, semuanya tidak mampu menutupi kekosongan yang semakin besar di dadanya. Ia mulai sadar,
Kesuksesan yang ia kejar tidak memberi kebahagiaan jika hatinya sendiri terpisah dari orang yang paling mencintainya. Malam itu, Guntur tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul hanya bayangan Anjani, wajah lelahnya, matanya yang sembab, dan senyumnya yang dipaksakan setiap kali menutupi luka. Ya Allah, apa aku sudah terlalu jauh melukai dia? Desahnya lirih. Untuk pertama kalinya sejak lama, Guntur merasa takut kehilangan. Ia mulai sadar, jika Anjani benar-benar pergi, tidak ada harta atau jabatan yang bisa membelinya kembali. Pertarungan batin itu belum berakhir, tapi benih penyesalan sudah tumbuh. Kata-kata ibunya berhasil menggoyahkan tembok kesombongan yang selama ini ia bangun. Kini, Guntur berdiri di persimpangan, terus mempertahankan egonya, atau kembali pada wanita yang setia menemaninya sejak awal. Dan dalam keheningan malam itu, ia tahu, pilihannya akan menentukan apakah rumah tangganya masih bisa diselamatkan, atau hancur selamanya. Pagi itu terasa berbeda bagi Guntur. Ia bangun lebih awal dari biasanya, tapi bukan karena semangat kerja, melainkan karena pikirannya kacau. Malam panjang yang ia lewati tak juga membawa tenang. Justru wajah Anjani terus menghantui setiap detik ia menutup mata. Di ruang makan, ia mendapati Anjani sudah menyiapkan sarapan. Sepiring nasi goreng sederhana, lengkap dengan telur mata sapi di atasnya. Aroma itu mengingatkannya pada masa-masa dulu, saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan sempit. Namun kali ini, suasana berbeda. Anjani tidak lagi banyak bicara. Ia hanya meletakkan piring di meja, lalu beranjak pergi tanpa menatapnya lama. Guntur tertegun. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Kehangatan yang dulu selalu menyambutnya kini berubah menjadi jarak yang dingin. Anjani, panggilnya pelan. Istrinya berhenti sejenak, lalu menoleh dengan senyum tipis. Iya, Mas. Ada yang kurang? Tanyanya sopan, tapi nada suaranya terdengar datar. Guntur tercekat. Dulu, senyum itu selalu penuh cinta. Kini hanya sekadar formalitas, seperti menjaga kesopanan di depan orang lain. Hatinya perih. Ia baru sadar bahwa kasih sayang yang dulu melimpah kini nyaris padam karena sikapnya sendiri. Setelah Anjani pergi ke dapur, Guntur menatap piring nasi goreng itu lama. Sendok di tangannya bergetar. Kenapa aku baru merasa kehilangan setelah semua ini dingin? Kenapa aku baru sadar betapa berharganya dia saat dia sudah terluka begitu dalam? Sepanjang hari di kantor, pikirannya tidak fokus. Rapat penting dengan jajaran direksi pun tidak bisa ia ikuti dengan baik. Ia berulang kali melirik layar ponsel, ingin mengirim pesan kepada Anjani, tapi jarinya ragu. Ia mengetik, "Maaf, aku salah." Namun sebelum menekan tombol kirim, ia menghapusnya lagi. Ego masih menahannya, sementara hatinya berteriak ingin meminta maaf. Saat istirahat siang, ia melihat foto Anjani di galeri ponselnya. Foto itu diambil saat mereka liburan sederhana di pantai beberapa tahun lalu. Anjani tertawa lepas, rambutnya tertiup angin, matanya berbinar bahagia. Guntur menatap foto itu lama hingga matanya panas. Kenapa aku tega menghapus tawa itu dengan sikapku sendiri? Malamnya, ketika pulang, ia mendapati Anjani sedang melipat pakaian di kamar. Gerakannya tenang, tapi wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Guntur berdiri di ambang pintu, memandanginya dalam diam. "Mas, sudah makan malam?" tanya Anjani sekadar basa-basi. "Belum," jawab Guntur pelan. "Ada sup di dapur. Silakan ambil sendiri." "Ya." Ucapan itu sederhana, tapi bagi Guntur terasa seperti dinding besar yang memisahkan mereka. Dulu, Anjani selalu menyuapinya dengan penuh perhatian, selalu memastikan ia makan meski dirinya sendiri sering menahan lapar. Kini, jarak itu begitu nyata. Guntur duduk di tepi ranjang, menatap istrinya yang masih sibuk dengan lipatan kain. "Anjani,
Panggilnya lagi. Iya, Mas, sahutnya tanpa menoleh. Guntur membuka mulut, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Ia ingin berkata, aku menyesal, ingin meminta maaf, ingin memohon kesempatan. Namun suara itu tertahan oleh gengsi yang masih membelenggu. Anjani menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Kalau Mas capek, istirahat saja. Saya lanjut beres-beres. Senyum itu kembali menusuk hati Guntur. Itu bukan senyum seorang istri yang sedang dimanja suami, melainkan senyum seorang perempuan yang sudah lelah menangis tapi tetap berusaha sopan. Malam itu, Guntur kembali berperang dengan dirinya sendiri. Ia duduk sendirian di ruang tamu setelah Anjani tertidur. Pikirannya penuh dengan penyesalan. Ia teringat semua kenangan manis. Tawa mereka saat berboncengan motor di bawah hujan. Doa Anjani yang tulus setiap kali ia berangkat kerja. Pelukan hangat setiap kali ia gagal. Dan kini semua itu terasa jauh. Bukan karena Anjani yang berubah, tapi karena dirinya yang mendorong cinta itu menjauh. Ya Allah, desahnya lirih, menundukkan kepala. Apa aku masih pantas mendapat kesempatan? Apa Anjani masih bisa memaafkan aku? Air matanya jatuh. Pertama kali dalam sekian lama, Guntur menangis dalam penyesalan yang tulus. Ia sadar, jabatan yang ia banggakan tidak bisa menghapus luka yang ia buat. Dan meski seluruh dunia menghormatinya sebagai manajer, itu tidak berarti apa-apa jika rumahnya sendiri hancur. Namun kebingungan masih membelenggunya. Ia menyesal, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia ingin meraih tangan Anjani, tapi takut ditolak. Ia ingin berkata jujur, tapi lidahnya keluh. Yang jelas, malam itu Guntur benar-benar merasa, tanpa kasih sayang Anjani, hidupnya kosong. Pagi itu suasana rumah terasa hening. Hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar ketika Anjani menyiapkan sarapan. Guntur duduk di meja makan, menatap istrinya dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Sejak semalam ia sudah bertekad, hari ini ia harus berani membuka mulut, meminta maaf atas semua kesalahan. Namun ketika melihat wajah Anjani yang tenang tapi penuh jarak, keberaniannya kembali ciut. Mas, teh hangatnya saya taruh di meja, ucap Anjani datar sambil meletakkan cangkir. Tidak ada senyum manis seperti dulu, hanya kesopanan yang kaku. Guntur menelan ludah. Sekarang atau tidak sama sekali, pikirnya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata lirih, Anjani, bolehkah Mas bicara sebentar? Anjani menghentikan gerakannya, menoleh sebentar. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan luka yang dalam. Silakan, Mas. Guntur menggenggam kedua tangannya sendiri, menunduk sejenak. Aku sadar sudah banyak melukai kamu. Aku egois. Aku terlalu bangga dengan jabatan sampai lupa siapa yang selalu ada di sampingku sejak awal. Suaranya bergetar. Aku minta maaf, Anjani, dari hati yang paling dalam. Anjani terdiam. Kata-kata itu adalah yang paling ia tunggu, tapi juga yang paling sulit ia terima begitu saja. Luka hatinya terlalu dalam untuk langsung sembuh hanya dengan permintaan maaf. Mas, jawab Anjani pelan, menatap meja agar tidak terlihat matanya berkaca-kaca. Tahukah Mas, betapa sakitnya ketika orang yang paling aku percaya justru mengatakan ingin berpisah? Kata-kata itu seperti pisau, Mas. Dan setiap hari sejak itu, aku merasa sedang berdarah di dalam. Guntur menunduk semakin dalam. Air matanya jatuh di punggung tangannya. Aku bodoh. Aku salah besar. Aku membiarkan kesombongan merusak rumah kita. Tapi aku masih mencintaimu, Anjani. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tolong, beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Anjani menghela napas panjang. Hatinya berperang. Ia masih mencintai Guntur. Cintanya tidak pernah benar-benar padam. Tapi luka itu nyata.
dan ia takut jika kembali percaya, rasa sakit itu akan terulang lagi. "Mas, aku tidak tahu apakah aku bisa percaya sepenuhnya lagi," ucapnya jujur. Suaranya bergetar. "Aku sudah mencoba kuat, menahan semua sendiri. Tapi aku manusia. Mas, aku bisa lelah. Aku bisa hancur. Kalau Mas sungguh menyesal, tunjukkan dengan perbuatan, bukan hanya kata-kata." Guntur mendekat, berlutut di samping kursi Anjani. "Aku akan membuktikan. Jan, aku janji akan berubah. Aku tidak ingin lagi melihat air matamu jatuh karena aku. Biarkan aku menebus semua salahku." Anjani menatap suaminya lama. Air mata akhirnya jatuh juga. Ia melihat ketulusan di wajah Guntur. Sesuatu yang lama hilang. Hatinya bergetar. Tapi ia masih mencoba bertahan. "Aku masih mencintaimu, Mas," bisiknya lirih. "Tapi cinta itu juga bisa mati kalau terus disakiti. Jangan paksa aku memadamkannya sendiri." Guntur memegang tangannya dengan erat, seakan takut kehilangan. "Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Jan, demi Allah, aku akan menjaga cinta ini. Aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi." Tangis Anjani pecah. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Guntur meraih istrinya dalam pelukan. Anjani tidak melawan, tapi ia juga tidak langsung luluh sepenuhnya. Pelukan itu penuh air mata penyesalan dari Guntur, dan air mata luka yang masih segar dari Anjani. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang jelas, cinta mereka belum padam. Hari-hari setelah permintaan maaf, Guntur tidak serta-merta mengembalikan keadaan seperti dulu. Memang, ada cahaya baru yang perlahan muncul di rumah mereka, tapi bayangan luka masih jelas terasa. Anjani masih mencintai suaminya, namun hatinya penuh kehati-hatian. Ia ingin percaya lagi, tapi trauma ucapan, ingin berpisah, itu masih membekas dalam. Guntur menyadari benar hal itu. Ia tidak lagi menuntut Anjani segera luluh. Ia belajar bersabar, memahami bahwa penyesalan sejati bukan dibuktikan dengan kata-kata manis, melainkan dengan konsistensi dalam perbuatan. Setiap pagi ia berusaha pulang lebih awal dari kantor, menyisihkan waktu untuk duduk bersama Anjani di meja makan. "Mas, kok pulang cepat?" tanya Anjani suatu sore dengan wajah heran. "Supaya bisa makan malam sama kamu," jawab Guntur sambil tersenyum. Jawaban itu membuat hati Anjani hangat, tapi sekaligus getir. Ia senang, tapi juga takut jika semua itu hanya sementara. Semoga begitu seterusnya, batinnya, sambil menahan diri untuk tidak terlalu berharap. Perlahan, rutinitas kecil yang dulu hilang mulai kembali. Mereka kadang duduk bersama di teras, sekadar menyeruput teh sore. Guntur juga mulai membantu pekerjaan rumah, hal yang dulu hampir tidak pernah ia lakukan sejak jadi manajer. Anjani melihat perubahan itu, tapi ia tetap menjaga jarak emosional. Ada momen ketika Anjani masih ragu untuk tersenyum lepas. Misalnya, saat Guntur menggenggam tangannya di ruang tamu. "Anjani, aku ingin kita mulai lagi," ucapnya dengan suara lembut. Anjani terdiam. Hatinya ingin menjawab, "Iya," tapi mulutnya keluh. Bayangan malam ketika Guntur menyatakan ingin berpisah masih menusuk. Ia hanya menatap suaminya, lalu menarik napas panjang. "Mas, aku butuh waktu. Aku takut berharap terlalu banyak." Guntur tidak marah. Ia hanya mengangguk pelan. "Aku akan menunggu, Jan. Aku janji, aku tidak akan menyerah." Kesabaran itu yang perlahan meluluhkan dinding hati Anjani. Walau masih berhati-hati, ia mulai merasakan ketulusan di balik usaha Guntur. Namun penyembuhan tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya luka lama terasa perih kembali. Suatu malam, Anjani bermimpi buruk tentang perpisahan. Ia terbangun dengan mata basah,
Tubuhnya gemetar. Guntur yang tidur di sebelahnya segera sadar. "Jan, kamu mimpi buruk?" tanyanya cemas. Anjani menoleh dengan mata merah. "Aku mimpi Mas meninggalkanku lagi," bisiknya lirih. Guntur terdiam. Hatinya remuk. Ia memeluk Anjani erat, seakan tidak ingin melepaskan. "Maafkan aku, Jan. Itu tidak akan terjadi lagi. Aku janji, aku di sini untukmu selamanya." Pelukan itu menenangkan, tapi tidak serta-merta menghapus trauma. Anjani masih butuh waktu untuk percaya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Bu Silvi juga sering datang, memastikan menantunya tidak merasa sendirian. "Nak, jangan terburu-buru. Luka butuh waktu sembuh. Yang penting, kalian berdua mau berusaha," ucapnya bijak. Anjani mengangguk, merasa lebih kuat karena ada sosok ibu yang terus mendukungnya. Proses penyembuhan ini ibarat merangkai kembali kaca yang retak. Butuh kesabaran, kehati-hatian, dan cinta yang konsisten. Anjani mulai belajar membuka hati, meski perlahan. Ia tidak lagi sepenuhnya menutup diri, tapi ia juga tidak langsung menyerahkan seluruh kepercayaannya. Guntur menerima itu dengan lapang dada. Ia tahu, rasa sakit yang ia timbulkan tidak bisa hilang dalam sekejap. Tugasnya sekarang adalah membuktikan, hari demi hari, bahwa penyesalannya sungguh nyata. Dan di balik semua keraguan itu, ada satu hal yang pasti, cinta Anjani pada Guntur belum mati. Ia masih ada, terluka memang, tapi juga ingin kembali tumbuh. Hanya saja, cinta itu kini berjalan pelan, penuh kewaspadaan. Itulah proses penyembuhan mereka. Tidak cepat, tidak mudah, tapi penuh harapan. Waktu berjalan, dan kesabaran Guntur mulai menunjukkan hasilnya. Hari-harinya kini berbeda jauh dengan dulu. Ia tidak lagi pulang larut malam tanpa kabar. Tidak lagi sibuk dengan gengsi dan jabatan hingga melupakan rumah. Kini, setiap pulang kerja, langkahnya terasa ringan karena ada satu tujuan yang ia rindukan, kembali ke sisi Anjani. "Assalamualaikum, Jan," sapanya lembut suatu sore sambil membawa sebuket bunga sederhana. Anjani yang sedang menyiapkan teh di dapur menoleh, agak terkejut. "Mas, bunga?" Guntur tersenyum malu. "Aku tahu aku bukan suami romantis, tapi izinkan aku mulai belajar." "Boleh, ya." Anjani menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Senyum itu berbeda dari biasanya. Ada kehangatan yang kembali terlihat. "Mas, terima kasih." Perlahan, dinding hati Anjani runtuh. Ia melihat kesungguhan dalam setiap tindakan Guntur. Bukan hanya kata-kata, tapi benar-benar perubahan. Guntur kini lebih sering menanyakan kabarnya, lebih sering mendengarkan ceritanya, bahkan ikut membantunya mencuci piring tanpa diminta. Hal-hal kecil yang dulu terabaikan, kini menjadi bukti nyata bahwa penyesalannya tulus. Meski awalnya masih berhati-hati, Anjani mulai merasa tenang kembali. Ia sudah lama memendam rindu akan perhatian suaminya, dan kini rindu itu terbayar sedikit demi sedikit. Luka di hatinya memang tidak hilang begitu saja, tapi kasih sayang yang terus ditunjukkan Guntur membuat luka itu perlahan sembuh. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, Guntur menggenggam tangan Anjani erat. "Jan, aku tahu aku sudah membuatmu sakit hati, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku benar-benar bersyukur karena kamu masih ada di sini. Aku tidak akan sia-siakan kesempatan kedua ini." Anjani menatap mata suaminya, lalu menghela napas panjang. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan keharuan. "Mas, aku sudah memaafkanmu sepenuh hati. Aku tidak ingin lagi menoleh ke belakang. Yang penting sekarang, kita melangkah bersama ke depan." Pelukan mereka malam itu begitu hangat, berbeda dengan pelukan penuh luka di masa lalu. Kali ini ada kelegaan,
Ada kepastian bahwa cinta mereka telah kembali menemukan jalannya. Bu Sylvie yang kebetulan datang berkunjung beberapa hari kemudian menyaksikan perubahan itu. Ia melihat Anjani tertawa lepas saat Guntur mencoba membantu di dapur dan malah membuat kekacauan kecil. Melihat pemandangan itu, Bu Sylvie menutup mata sebentar. Hatinya penuh syukur. "Alhamdulillah," bisiknya. "Rumah tangga anakku kembali utuh." Ia menghampiri Anjani, memeluk menantunya dengan penuh kasih. "Nak, terima kasih karena masih mau bertahan. Kamu kuat sekali." Anjani tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kalau bukan karena ibu, mungkin aku sudah menyerah." Bu Sylvie mengusap pipi Anjani. "Bukan aku, Nak. Itu karena hatimu yang besar. Aku hanya mengingatkan, tapi kamu yang memilih untuk tetap mencinta." Guntur mendekat, lalu mencium tangan ibunya. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena nasihat ibu, mungkin aku sudah benar-benar kehilangan." Bu Sylvie menatap putranya tegas tapi hangat. "Ingat, Nak, cinta bukan hanya kata-kata, tapi tanggung jawab. Jaga istrimu, hormati dia, dan jangan ulangi kesalahanmu." "Aku janji, Bu," jawab Guntur mantap. Hari-hari berikutnya, rumah mereka kembali diwarnai tawa. Ada trauma yang pernah singgah, tapi kini berganti dengan harapan baru. Guntur benar-benar berubah menjadi suami yang lebih perhatian. Anjani pun belajar membuka hatinya sepenuhnya, menyadari bahwa cinta sejati memang layak diberi kesempatan kedua. Dan di tengah semua itu, Bu Sylvie tersenyum bahagia. Baginya, tidak ada yang lebih indah selain melihat keluarga anaknya kembali utuh, kembali pada cinta yang tulus. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.